Fayaz. Fayaz sudah gabung, Fayaz. Gimana Yaz? Sudah Yaz? Ayat, Zain. Bismillah, alhamdulillah. Malam hari ini bisa kembali bergabung dalam acara ngobrol bareng setiap malam. Dari jam 20.30 sampai 21.30. Para siswa, teman, sahabat yang Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Jihan, titip salam ke Pak Hilmi. Siapa Jihan teh? Waalaikumsalam Yanti ya. Kailminya lagi ngaji di Jakarta. pulang jam setengah 11 malam biasanya. Setiap hari Sabtu berangkat jam 2, pulang jam setengah 11 malam. Selalu disampaikan ya nanti ke Ilmi ya. Yanti, apa Yanti? Ayat masih standby, belum keluar. Kaila IPA 1. Kaila itu teman-temannya IPA 1. Kaila Siska udah berapa malam nggak pernah nongol. Terima kasih Yanti kiriman bunga mawarnya. Oh, sekarang Malming ya? Oh. Nur Fajria, siapa lagi tuh? Mufti nggak pernah hadir ya Mufti ya? Malmingnya di mana? Ini teh di rumah atau di mana ini? Chandra IPA 6 hadir, terima kasih. IPA 6 sudah hadir. Afia, waalaikumsalam. Afia IPA 1 ya atau mana ini? Oh ya betul, itu pas. Tebakannya tepat, Afia IPA 1. Angkringan mana ini? Angkringan yang di bundaran 3 kanan atau yang mana? Atau di bundaran 3 kiri?
Alhamdulillah sehat. Siapa nih? Ipi. Siapa Ipi ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Malam ini bisa kembali mengudara. Sebelumnya libur. Siapa Ipi teh? Bundaran 5. Oh, dekat itu ya, dekat dekat Cimol ya, Citra Mall. Oh, Silvi alumni IPS 1. Tahun berapa? Ipi teh. Silvi. Lupa lagi tahun berapa Silvi teh ya, alumni tahun berapa? Yanti mau kemana? Udah pamitan? Kan masih sore. Ya, Yanti kenapa udah mau pamit? Baru masuk? Oh, Silvi 23 ya, 2023. Tahun lalu ya. Kuliah di mana Silvi? Kuliah di mana sekarang? Atau kerja atau gimana? Ya silakan untuk Yanti ya. Kalau ada acara mangga. Semoga acaranya sukses. Waalaikumsalam. Oh, Silvi kerja ya. Alhamdulillah. Kuliahnya kapan itu? Nabung dulu ya. Oh, lagi ada acara ya. Mangga, ya mangga. Supaya acaranya sukses ya. IPS 2 belum masuk nih, IPS 2 nih. Agis, Karen, Juli. IPS 3. Apia siapa aja di situ? Apia yang ada di situ siapa aja? Oh, berdua. Emang rumahnya deketan atau gimana? Kunjungan Malmingan. Aurel 10.2 sudah hadir. 10.1 belum masuk, 10.3 belum satupun. Oh, Malmingan. Oh, tadi di situ ya, di apa? Ririn. Saya suka minum itu, suka minum susu jahenya itu, saya paling suka itu kalau ke itu. Malam-malam begini enak minum susu jahe, itu enak. Ke angkringan jam 9:30. Semakin malam semakin seru bisa di Rin 10.3. Siapa lagi Rin yang itu? Sekarang udah 20.31 menit lain. Kita akan mulai saja ya. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah acara setelah kita buka nanti ada teman-teman kita yang bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma alan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bulan puasa libur itu ada wacana ya. Ada wacana, ada ya selama bulan puasa. Masuk lagi nanti habis ini ya. Mulai kandung saja informasi yang valid terkait tentang Ramadan libur atau tidak, nanti ada informasi cepatnya. Rifki sudah hadis 12 ya. Alhamdulillah kita dan nikmatnya kepada sekalian. Nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat sehat walafiat, hingga setiap saat kita masih dapat beraktivitas, dapat beribadah kepada Allah. Dan juga malam hari ini kita bisa ketemu dalam kegiatan rutin kita, jawab, kita bertukar pendapat, saran ya terkait dengan pengembangan ilmu, khususnya ilmu agama ya. Ya kemungkinan tadi kalau memang bulan puasa itu liburkan ya gitu. Kalau satu Ramadan itu libur, mungkin nanti ada ya, nanti kita tunggu perkembangan berikutnya. Kalau menurut siswa gimana? Enaknya libur atau masuk Ramadan itu? Besok jam seperti biasa jam 5.15 menit sudah mulai Ketua Al-Fikri yang sekarang. Aduh, saya belum ngecek siapa namanya, lupa lagi nih. Dicek dulu, cek and recheck, takut salah namanya. Masuk sekolah dengan jamnya diatur gitu ya, masuknya jam 8 atau pulang zuhur atau gimana itu. Ada saran nggak buat KBM di saat bulan Ramadan? Sampaikan sebagai aspirasi dari para siswa. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu walaupun hanya lewat. Menurut saya kalau masuk diberi maksudnya pulangnya cepat, maksudnya gitu ya? Gimana? Habis zuhur? Iya. Masuk jam 8 ya, jangan jam 7 ya. Pulang zuhur, nah itu cocok itu. Kalau sampai sore kan itu sangat melelahkan ya. Kayaknya paling bisa begitu nanti itunya ya. Jadi kita masuk jam 8. Masuk jam 8 awalnya. Ya itu apa lagi ya, Kaisar. Terima kasih. Ya nanti 2 tahun yang lalu ya. Kaisar kuliah di mana atau gimana sekarang Kaisar teh? Kuliah atau kerja nih? Iya itu alumni ya untuk Kaisar itu. Jadi mandiri ya, tidak membebani orang tua. Alhamdulillah itu awarnya. Jadi sekali lagi, jadi berharap pertemuan
lewat masih bisa ketemu walaupun lewat media sosial ya, kita tidak lupa. Dan juga yang kedua yang paling utama, kita isi malam-malam seperti ini dengan terus mendalami agama. Kalau lihat dari sisi hukumnya, mendalami agama itu hukumnya fardhu ain ya. Fardhu ain artinya kewajiban muslimin wa muslimatin. Itu hadis wajib, berarti hukumnya bagi setiap muslim. Bungsu. Siapa nih anak bungsu? Jadi kita isi waktu ya, isi waktu terus belajar Islam. Riana 13 hadir ya. Hari ini ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya apa, Ki? Ya, silakan sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya, kita coba untuk kita mengkaji dulu. Ya, silakan sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita coba kita membahas karena ini berkaitan dengan pergantian tahun Islam. Ya, sekali lagi jadi kajian kita malam hari ini kita akan membahas tentang bisa bertakwa atau istiqomah dalam beribadah ya. Supaya istiqomah dalam beribadah ya, ini hal yang terpenting. Jadi yang paling awal, kalau kita pengen istiqomah dalam beribadah kepada Allah, tambahkan ilmunya dulu. Kalau sudah tahu ilmunya, kalau tahu fadilah, keutamaan, hikmah, keuntungan sholat dari kajian ilmu itu, maka tidak akan berani untuk tidak sholat. Ya, kalau tahu kita tentang apa hikmah sholat, apa manfaat sholat, maka kita tidak berani, tidak sholat satu waktu pun tidak akan berani. Sesibuk apapun kita bekerja, tetap dia akan sholat. Gaji berapapun yang kita dapatkan, uang berapapun yang kita dapatkan, jadi uang yang kita dapatkan, gaji yang kita miliki tidak bisa menggantikan satu rakaat sholat pun kalau kita tinggalkan. Kita tidak akan berani satu waktu atau satu rakaat aja dia tinggalkan, tidak akan berani. Karena tahu ilmunya, tahu ilmu tentang puasa, ya, tahu tentang ilmu tentang diri, maka tidak akan berani untuk tidak berpuasa. Jadi kenapa sekarang orang gampang tidak puasa, tunggu nanti 2 bulan ke depan, banyak tidak berpuasa. Kenapa? Tidak tahu ilmunya, belum paham. Jadi sebelum beramal harus paham dulu. Harus paham dulu ilmu. Itu. Di sebelum puasa dipelajari dulu ilmunya. Buku-buku tentang puasa dipelajari. Nah, sholat, tidak paham makna zakat, istiqomah tidak akan tumbuh. Ya. Semangat untuk ibadahnya nggak tumbuh gitu, karena tidak paham gitu ya. Kita dapat sedikit ilmu, jangan banyak mas sedikit, itu satu hal yang baik. Anak bungsu ya, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah sehat Pak. Yang mu'alaf, jadi dosa-dosa sebelumnya, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah ya, dengan sungguh-sungguh, maka itu di-delete sebelumnya itu. Allah itu Maha Pengampun. Boleh jadi karena kita tidak tahu kan dimaafkan. Ya mudah-mudahan tadi kalau memang sudah mu'alaf itu yang kemarin itu di-delete, alhamdulillah kita pertahankan keislamannya ya. Saya ikut berdoa, diperkuat dengan ilmu tadi, memahami Islam, terus praktekkan, diamalkan. Insya Allah itu kita akan semakin menguat keislaman kita.
anugerah Allah karena nggak diberikan kepada semua orang, tapi Allah berikan kepada orang-orang pilihan saja. Ketika Allah sayang dengan kita, maka Allah berikan Islam gitu. Ya, kembali lagi tadi apa tadi? Yang pertama adalah tambahkan ilmunya, yang cari teman, lingkungan yang mendukung untuk beribadah. Maka cari teman, lingkungan yang mendukung, ya. Cari temannya sekarang, cari teman yang kira-kira mendorong kita. Kalau kita lupa, dia mengingatkan kita. Itu teman yang baik seperti itu. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka meninggalkan ibadah kepada Allah. Nanti kita kebawa arus di situ. Terbawa arus, ya. Teman yang baik. Karena teman yang baik itu bisa mempengaruhi diri kita. Terus yang ketiga, ya. Ketiga, sering ada komunikasi dengan para ulama. Allah itu bisa menjadi motivator bagi kita. Ya, jadi ulama tempat kita bertanya dan tempat kita kan tambahkan ilmunya. Yang kedua adalah pada Allah. Yang ketiga adalah kita dekat, ada komunikasi intens dengan para ulama. Nanti ulama akan memberikan nasihat ketika kita kondisinya melemah, ya, maka ulama akan memberikan satu suntikan semangat kepada kita. Itulah fungsinya. Kita dekat dengan keburukan, kemaksiatan, maka ulama punya fungsi untuk memberikan suntikan semangat kepada kita. Tahun ini, ya, tahun besok habis Lebaran berarti, ya. Nah, ya udah, saya ikut berdoa kepada Allah, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Siapkan yang utama dalam diri kita adalah niat karena Allah, ya. Pertama, niat karena Allah dulu yang paling pokok, ya, niat yang kuat itu. Jangan ada niat-niat yang lain. Yang kedua, pelajari tadi ilmunya, ya, ilmunya sehingga caranya benar. Waalaikumsalam. Ini siapa tuh? Siapa ya? Ya, hari Senin masuk, ya. Tanggal 6 sudah kelas para siswa 10, 11, 12. Informasinya nanti hari Senin langsung upacara pagi. Kira-kira yang diminta info tentang apanya nih? Tentang PPDB-nya, tentang libur yang mana nih? Kita kan udah libur kemarin 2 minggu, ya. Nanti info yang berkembang, yang sempat saya detek dari media sosial juga, katanya nanti Ramadan itu ada kemungkinan libur SMA itu. Kalau tingkat dasar, menengah, SD, SMP, SMA itu ada informasi libur. Itu Ramadan. Kemungkinan masuknya itu, ya. 27 Januari libur apa, ya? Ketika kelas 11 GTC ke Bali itu masih ada perdebatan apakah kelas 10 12 masuk atau tidak, ya. Itu ada perdebatan tentang tadi ketika kelas 11 itu ke Bali, termasuk kelas 12, ya, itu masih ada perdebatan apakah masuk atau libur. Ke Bali tanggal 15 Januari. Tanggal 22-nya sudah kembali lagi ke Cikupa. Seminggu ke Bali. Tadi pertanyaannya apakah kelas 10 12 itu libur atau tidak. Ini masih dalam perbincangan di pihak sekolah dan guru-guru apakah libur atau tidak. Sebaiknya libur juga nih di Cikupa, kemana gitu, ya. Jangan sampai masuk kan gitu.
mau tidur masih sore, Ki. Baru jam 2 ngantuk, silakan tidur ya. Nah, nanti bangun subuh ya, bangun subuh kita akan ngaji untuk besok kelas 12, 10, 11. Seperti biasa kita ngaji bareng juga untuk anak-anak MJ ya, MTS MJ kelas 7 ya. ABC itu ngaji bareng pada pertanyaan yang masuk ya. Kita kembali lagi ke tema awal. Jadi sekali lagi bahwa kajian pergantian waktu kan suatu sunatullah. Ini adalah kumpulan waktu. Nah, setiap kita tarikan napas, setiap detak jantung bergerak dan terpakai, dan sudah kita akan tidak lagi bisa menggunakan waktu yang terpakai itu. Jadi kalau setiap napas 1 detik terpakai hilangkan katanya. Aku tahu yang akan terjadi, maka tahu akan begini katanya. Seperti apa yang terjadi pada hari ini. Kalau boleh aku ingin kembali ke jadi waktu yang sudah terpakai, yang sudah hal yang terpenting terkait waktu itu merupakan sunatullah, hukum Allah. Itu akan terus bergerak. Tahun berganti tahun, pasti begitu. Bulan berganti menit, detik terus bergerak terus. Aduh, nanti bahasan ke Sirah Nabawiyah berarti ya. Ya boleh nanti kita coba ya. Kita fokus ke materi Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi. Kita kembali. Sekali lagi bahwa waktu itu sangat penting dalam Islam. Menderita sangat tergantung bagaimana menggunakan waktu itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa manusia itu akan sukses, akan bahagia, dan orang itu akan gagal total hidupnya, tidak meraih kebahagiaan, tidak pandai memanage waktu dengan baik. Ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun dia tinggal di sana, tidak bisa lagi menghirup kebebasan, tidak bisa kemana-mana, tinggal dalam sebuah tempat yang sangat-sangat terbatas. Ya, karena itu salah memanage. Saya pernah mendengar satu kajian, ya, kata Rasulullah itu berhati dengan usia 40 tahun. Hati-hati dengan usia 40 tahun. Kalau 40 tahun ibadahnya belum baik, ya, gitu. Juga, ya. Jadi kalau usia 40 tahun belum mapan secara ekonomi, belum baik dari sisi ibadahnya, inteleknya juga belum terbanyak. Nah, kan hati dengan usia 40 karena waktu itu kan sudah lebih dari separuh dari kehidupan. Renungan bagi kita, maka waktu yang ada ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita lihat di dalam Al-Quran dengan waktu, karena itu waktu itu sangat penting. Ya, jadi kalau Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu itu sangat penting. Contoh begini. Nah, kalau Allah bersumpah dengan waktu 2, berarti waktu 2 itu sangat-sangat penting. Kita gunakan waktu dengan sebaiknya. Apa itu waktu 2? Itu waktu untuk beraktivitas secara maksimal. Oh ya, boleh mangga. Anak bungsu ya, mangga. Cara melupakan masa lalu kayaknya susah ya. Tapi sedikit demi sedikit bisa dilupakan, ya. Tataplah masa depan sajalah. Yang lalu biarlah berlalu. Kita jangan merasa bersalah. Setiap orang punya masa lalu, tinggalkan saja, karena kita sekarang sudah punya masa depan. Kita isi masa depan yang akan kita hadapi hari ini dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, kita gunakan dengan baik dalam kesalahan yang sama. Itu pokoknya jadikan cermin saya bagi kita, karena kita sekarang sudah tetap masa depan yang hari ini akan kita hadapi hari ini gitu. Ya, sekali lagi bahwa
Kalau Allah bersumpah dengan waktu duha, berarti waktu duha itu sangat penting. Karena itu waktu beraktivitas yang sangat-sangat prima. Sangat-sangat prima. Kalau gagal menggunakan waktu duha, ya sudah, tidak, ya kehilangan momentum yang terbaik. Jadi kalau Allah bersumpah dengan waktu duha, karena waktu itu sangat-sangat penting. Itu adalah masa-masa kita untuk menata karir, bekerja yang paling baik, kondisi kita masih segar, tenaga masih utuh, itu pada waktu duha sampai dengan menjelang zuhur. Kalau sampai waktu duha ini tidak digunakan dengan baik, ya sudah, laili itu saja. Demi waktu duha dan waktu malam ketika sunyi. Makanya ketika waktu duha itu kita bekerja, tetapi ingat ketika waktu duha itu kita bekerja, mana kita bekerja. Ya, ketika waktu bekerja di waktu duha itu, Allah, kalau lepas daripada Allah ya sudah. Ya, makanya ketika waktu bekerja kita sempatkan sholat duha ya. Minimal 2 rakaat, 4 rakaat, maksimal 12 rakaat. Itu bekerja, istri di rumah bisa membantu doakan, memberikan sukses kepada suami kita. Wadduha, demi waktu duha, walaili, demi waktu malam. Raisa baru hadir ya, terima kasih. Waktu malam itu sangat penting. Walaili itu sangat penting demi waktu malam itu. Coba kita rasakan waktu malam itu. Apa yang Anda rasakan? Malam itu adalah waktu yang sangat sangat syahdu, tenang, adem. Coba lihat. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemuliaan itu malam, bukan siang. Turunnya Quran itu pada malam hari. Turunnya wahyu pertama, turunnya Al-Quran itu kan di Gua Hira itu pada malam hari. Isra Mi'rajnya Nabi itu siang atau malam? Malam hari. Ya, artinya pada waktu malam. Malam itu waktu yang sangat sahdu, sangat hening. Bisa khusyuk, bisa nikmat malam hari itu. Makanya kepada kita semua, tidur semuanya ya, sisakan buat sholat malam. Jadi walaupun malam itu buat tidur istirahat, Nabi habisnya sudah tidur, tapi Nabi terbangun. Al-Quran surah Al-Isra ayat 78, 79. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan dari sebagian malam maka bertahajud. Buat tahajud. Disitulah kita ketemu Allah. Dialog dengan Allah, curhat dengan Allah. Ada masalah, sampaikan kepada Allah. Istighfar terbaik adalah ketika waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir itu kita istighfar kepada Allah. Mintalah kepada Allah, pastilah akan dikabul. Ya, makanya Allah bisa khusyuk dalam beribadah. Beda dengan siang. Siang itu kan khusyuk dalam sholat, itu pada waktu malam. Maka kepada para siswa, teman-teman, sahabat, ketika malam itu sisakan beberapa menit ya untuk sholat malam. Kata Allah, asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Allah mudahkan kita dalam segala hal kalau kita menyisihkan malam itu, sebagian malam untuk bertahajud, minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, atau ada masalah yang rumit seruit apapun, maka sampaikanlah duha wal laili. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan wal fajr, dengan waktu fajar. Wal fajr, surat Al-Fajr kan? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Karena waktu adalah waktu yang sangat penting, waktu fajar itu. Waktu fajar itu malam itu akan habis, kesunyian malam itu. Disitulah waktu yang mustajab. Setelah tadi kita qiyamul lail, tahajud,
terus masuk waktu subuh, disitulah waktu yang itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar itu, maka nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di situ pastilah. Kenapa berdoa habis subuh itu waktu yang mustajab? Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr itu hadir di pas 2. Jadi kata Allah, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Miliar malaikat, bukan puluhan. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, mereka mengaminkan doa kita itu. Makanya kalau kita berdoa pada habis subuh, itu doa itu pasti akan Allah kabul. Pasti Allah akan kabul. Kenapa? Karena malaikat miliaran jumlahnya tadi. Kepada rekan-rekan semua, ya, para sahabat juga para siswa, jangan menyia-nyiakan waktu subuh itu. Tidak bisa bangun subuh, sholat subuh, tidak sholat sunnah fajar tadi, maka akan hilang momentum terbaik dalam hidup itu. Akan hilang momentumnya. Akan dihadapkan pada suatu kegagalan dalam segala aktivitasnya, ya. Ramji, Ibu hadir, ya. Jadi kalau orang tidak bisa bangun subuh, ya sah, nggak ada masalah. Yang tadi aja pakaiannya, cari dia sebagai laki atau perempuan, itu sah. Hanya tadi ketika dia berpakaian gaya laki-laki, ya, berkumpul dengan laki-laki, ibadahnya khusyuk, nggak ada masalah. Ya tadi mohon dalam sisi pakaiannya harus tepat, jangan kalau dia laki-laki tapi transgender jadi perempuan, pasti ibadah nggak bisa jadi perempuan. Ya, kalau dia transgender laki-laki, ya itu laki-laki, nggak boleh jadi perempuan, nggak boleh, tidak sah itunya. Kan pakaiannya beda antara laki dengan perempuan, ya, beda, pakaian perempuannya beda. Ya, sekali lagi bisa bangun subuh, sholat subuh itu kehilangan momentum terbaiknya. Dia dihadapkan pada satu kegagalan hidup yang luar biasa. Makanya mari kita upayakan dengan kondisi apapun kita bangun subuh. Kalau hidup ini, saya pernah baca keterangan bahwa tanda sayang Allah kepada orang-orang, kepada manusia yang Allah cintai, adalah Allah perdengarkan, adalah Allah tidak sayang, maka Allah tidak memperdengarkan azan itu. Kenapa orang tidak mendengarkan azan? Karena dia banyak berbuat dosa kepada Allah. Itu bisa menghalangi sholat subuh kita. Berat, tidak bisa bangun. Berat aja pembawaannya. Maka kita ingin Allah cintai, ya, pada Allah gitu. Itu yang ketiga. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, maka disitulah kita gunakan momentum terbaik untuk ketemu Allah, dialog dengan Allah. Di semua agenda hidup itu, ketika pagi hari kita susun dengan baik, sampaikan kepada Allah. Allah hari dengan sholat subuh dengan baik, pastilah itu akan lancar-lancar saja, akan baik-baik saja agenda hidup pada waktu hari itu. Nur, baru bangun ya, baru hadir, ya. Ya, Nur Atia 10.3 hadir, ya. Sekarang yang keempat, Allah bersumpah dengan waktu asar demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Artinya kalau kita pandai menggunakan waktu, dia jadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau tidak pandai menggunakan waktu dengan baik, beruntunglah dia. Kalau gagal memanage waktu, maka gagallah dia. Dengan apa mengisah? Illallazina amanu
orang-orang yang berupaya keras terus meningkatkan keimanannya kepada Allah. Tidak yakin kepada Allah sebagai Rob. Apa Rob itu? Tuhan yang menciptakan, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Muhaimin yang memelihara alam semesta ini, ya, Al-Malik, Allah yang menguasai alam semesta ini. Itulah Rob. Allah sebagai pencipta, pemelihara. Itu kan memori nggak bisa dihapus, ya. Memori itu nggak bisa dihapus kalau itu. Tapi kalau kita sedikit pikirkan sedikit, ya itu akan muncul dengan sendirinya. Sedikit saja kita mencoba untuk membuka, itu akan terbuka semuanya nanti. Jadi itu kenapa datang kan tadi dibuka itu memorinya sedikit aja, nanti bisa terbuka semuanya. Maka udah dilupakan dulu. Kalaupun juga tidak dibuka, nanti akan muncul orang yang lupaan. Dilatih itunya, dilatih hafalannya. Sering menghafal, ini sering dipelajari ya. Dipelajari ini. Sering menghafal Al-Quran, sering menghafal, biar nggak. Kalau kita dengar guru bicara 2 jam, yang masuk otak cuma 10%. Dalam teori belajar, kalau cuma 10%, maka supaya tidak blank semuanya, hilang semua, maka berikan tulisan. Berikan tulisan. Ketika lupa, buka lagi. Saya suka begitu. Ya, langsung maupun lewat online. Saya sudah, kalau sampai menggunakan otak, itu agak bermasalah, ya, agak. Makanya untuk memudahkan agar tidak lupa, ya, kita siapkan tulisan di situ, tulisan. Insya Allah kita tidak akan lupaan gitu ya, kita akan cepat connect gitu kan gitu. Nanti kalau masih muda mah kayaknya masih cepat mengingat ya, tidak lupa-lupaan lagi. Karena pentingnya waktu asar itu, pentingnya waktu. Jadi orang-orang manage waktu dengan baik, diisi dengan meningkatkan iman, tingkatkan iman kita kepada Allah, terus semakin yakin dengan Allah, yakin dengan Allah. Menghujam dalam jiwa kita, jangan sampai lepas Allah, la ilaha illallah. Semakin menguat, yakin kepada Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui terus. Gitu. Yang kedua, mengisi waktu dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Itu waktu yang beruntung. Tapi kalau waktu kita isi dengan kemaksiatan, dosa segala macam, rugi dia, rugi kita. Nggak ada untungnya malah. Dia kasih waktu 60 tahun, diisi maksiat, ya sudah, dia rugi, dia gagal total hidupnya. Maka mari kita isi waktu yang ada hari ini, terus beramal soleh, terus beribadah kepada Allah. Yang ketiga, watawassaw bil haq. Saling berwasiat dengan kebenaran, menasehati. Ya, gitu. Itu waktu yang itu. Artinya kita terus berdakwah walaupun dalam jumlah yang kecil, dengan lingkup yang sederhana saja, tapi kita sampaikan Islam kepada mereka. Waktu sholat, ayo kita berpuasa, itu dakwah. Walaupun hanya sebuah kalimat, satu kalimat saja, tapi kalau itu ajakannya kepada kebaikan, itu adalah watawassaw bil haq. Yang terakhir adalah watawassaw bis sabr. Saling mewasihati tentang kesabaran. Jadi hidup ini akan sukses kalau kita sabar. Banyak rintangan, banyak ada masalah, kita sungguh-sungguh menghadapi masalah dengan sabar, maka yakinlah badai pasti berlalu, akan indah pada waktunya, dan pasti ada solusinya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah,